guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saudaraku, ini adalah istana yang murni, tempat istana bintang janji menyimpan pil yang murni. Ayo ambil, selama kamu ambil cukup pil yang murni, kamu tidak perlu khawatir tentang latihanmu di masa depan. Sosok pertama yang menerobos adalah gajah dengan hidung yang sangat panjang dan taring yang terentang. Gajah ini memiliki basis budidaya yang dalam, dan di belakangnya memimpin ratusan monster, besar dan kecil, semuanya adalah monster-monster kuat yang telah dibudidayakan menjadi inti emas, jelas merupakan sosok kuat dari klan monster bawah tanah. Pengadilan kematian. Ketika Sima Chong dan Hong Tianjing melihat pemandangan ini, mereka mencibir lagi dan lagi, monster manapun, berani lari ke istana yang murni untuk merusak. Teriak mereka berdua menggerakkan tubuh mereka, berganti pakaian lagi, dan menamparkan telapak tangan mereka. Bayangan telapak tangan meledak, dan di tempat, semua monster di kelompok monster ini meledak menjadi kumpulan daging dan darah. Inti emas mereka diterbangkan, itu semua ditangkap oleh keduanya dan dikirim ke dao tingkat tinggi mereka sendiri. Peledakan diri dari Master Inti Emas adalah ancaman bagi tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang. Namun bagi yang abadi, tidak ada ancaman sama sekali. Orang tirani abadi dapat menggali inti emas dari mereka sesuka hati untuk mencegah inti emas itu meledak, menggunakan inti emas untuk menyempurnakan beberapa senjata ajaib dan benda lainnya, atau menyusupkannya ke beberapa murid mereka sendiri di dalam sekte, tingkatkan budidaya murid. Sima Chong, Hong Tianjing, dua orang dengan keberuntungan luar biasa, mendapat banyak manfaat dari bencana istana bintang janji, dan mereka langsung berkultivasi ke tubuh abadi. Namun keduanya sangat tidak puas. Yang pertama adalah keduanya harus terakumulasi dalam jangka waktu tertentu. Ketika kata-kata seperti itu dipromosikan ke alam rahasia umur panjang, mereka bisa mendapatkan lebih banyak misteri negeri peri dan prinsip-prinsip agung. Melangkah lebih jauh di masa depan. Namun di bawah kehancuran Fang Han, promosi lebih cepat dari jadwal, sehingga budidaya nantinya akan semakin sulit. Keduanya dikalahkan oleh Fang Han. Meski mereka tidak rugi banyak, keagungan mereka hilang. Ketiga, untuk menerobos keabadian, keduanya menyia-nyiakan permata kehidupan dan permata jiwa yang berharga. Kedua permata ini adalah keberadaan yang tak terlupakan, dan sulit untuk membelinya meski dengan banyak pil. Karena itu, keduanya penuh amarah, tak terlukiskan, menghadapi serangan monster itu, mereka hanya bisa melampiaskannya. Saat ini, ribuan monster mati di tangan dua orang ini, dan inti emas, bahkan dunia kehidupan mereka ditangkap oleh dua orang ini. Menjadi obat kuat untuk keduanya. Saat ini, di luar istana Pure yang, dalam radius ribuan mil, semuanya merupakan pasukan monster yang padat, dikhawatirkan jumlahnya mencapai puluhan juta. Setan-setan ini bergegas ke istana Pure yang satu demi satu. Dan jauh di dalam inti pasukan monster, di atas singgasana, duduklah seorang pemuda. Di sekitar pemuda ini, ada banyak monster besar tingkat raksasa abadi. Tuan Suci kecil, ada istana matahari murni di depan Anda. Dengan kekuatan Anda dapat mencapai lautan matahari murni dan merampas kekuatan matahari murni sepuasnya. Kata monster besar yang jelas-jelas dibudidayakan oleh seekor harimau menunjukkan senyuman tersanjung di wajahnya, dia jelas menyanjung. Istana yang murni bukanlah hal yang sama. Kata tuan bijak kecil ini menunjukkan cibiran di wajahnya, 99 formasi matahari murni, cukup kuat untuk mencekik tubuh abadi, dan formasi pedang Tai Chi 2 adalah yang paling kuat. Ada juga sejumlah besar cahaya abadi Sky Jade, saya tidak bisa menolaknya, begitu pula perangkat Tao tingkat tinggi. Jika saya memahami hukum ruang angkasa, saya masih bisa menjelajah ke dalamnya, tapi sekarang saya tidak bisa sama sekali. Jawab tuan petapa kecil ini sebenarnya juga merupakan praktisi di puncak tubuh abadi, dan tidak dapat melihat monster jenis apa yang dia budidayakan.
Setelah seseorang berkultivasi menjadi tubuh abadi, kehidupan tubuh fisik Anda, langit dan bumi, sepenuhnya terintegrasi dan diubah menjadi tubuh energi murni, bertransformasi antara maya dan kenyataan, non-manusia, non-iblis, non-dewa, non-Buddha, atau non-protos. Tuan Sage kecil, kamu memahami hukum ruang angkasa, cepat atau lambat itu akan terjadi. Kata monster raksasa lain yang dibudidayakan oleh elang menunjukkan senyuman yang menyanjung, lalu matanya melihat ke kejauhan, dan dia berteriak dengan marah, "Sialan, sialan. Dari mana datangnya kedua tuan itu, menjarah dan membunuh pasukan monster kita?" Mata elang adalah yang paling tajam, dan iblis elang raksasa bahkan lebih kuat, dan terkadang ia bahkan dapat melihat melalui ruang yang terdistorsi. Oh! Itu Hong Tianjing dari Aula Kaisar Langit di Istana Bintang Janji, dan itu adalah Sima Chong dari Aula Taiksu. Kata orang bijak kecil ini melihat bendera pertempuran berdarah besi dan cahaya kitab darah sekaligus. Itu akan merenggut ratusan, bahkan ribuan nyawa pasukan monster. Kedua orang ini terlahir dengan keberuntungan besar. Sama seperti tuan bijak kecil ini, mereka benar-benar berkultivasi menjadi tubuh abadi. Itu begitu cepat, dan kekuatannya mencapai puncak tubuh abadi dalam satu gerakan. Tampaknya bencana ini telah memungkinkan mereka untuk menerobos. Namun, kedua orang ini tidak dijaga oleh aula utama mereka sendiri. Mengapa mereka ingin pergi ke kuil yang murni? Apakah mereka juga ingin memanfaatkan bencana? Mungkin juga untuk menjarah sekte mereka sendiri, tetapi ketika hal sebesar itu terjadi, penguasa yang murni itu pasti telah mengaktifkan formasi giok langit cahaya abadi. Meskipun mereka telah berkultivasi menjadi abadi, mereka tidak akan mampu melewatinya. Itu hanya sebuah usaha yang sia-sia. Kata tuan petapa kecil ini melambaikan tangannya, tubuhnya tiba-tiba memancarkan kekuatannya, auranya luar biasa, dan dia datang ke dunia ini. Saya akan datang menemui kedua orang ini sebentar untuk melihat siapa yang lebih kuat. Kata tuan monster kecil ini. Tuan Sage kecil, tubuhmu adalah tubuh emas, dan mereka bukan lawanmu. Kami akan melakukan segalanya untukmu. Kata sosok yang gelap gulita, seperti menara besi, dan suaranya seperti Hong Song. Raja Aksuan Siong, kamu selalu menggunakan ayahmu untuk menekanku. Kali ini ayahku dan 7 orang bijak dari ras iblisku, digabungkan dengan yang mulia iblis Ciabis, banyak master di aula iblis kuno, dan bahkan beberapa dewa iblis di alam rahasia iblis surga. Dengan campur tangan, semua praktisi di Istana Bintang Janji telah pergi ke diagram janji Hunyuan, dan sekarang tidak ada yang bisa menekan tuanku di 360 aula di bawah. Aku dan keduanya memiliki keberuntungan yang besar. Ini juga merupakan trik berolahraga untuk melihat hasil dari latihan keberuntungan saya. Kata Tuan Xiao Sheng meremas jarinya, dengan cara ini, Raja Aksuan Siong, Anda mengambil tindakan terhadap Sima Chong, bagaimana jika saya ke Hong Tianjing? Kata Tuan kecil ini, beruang Raja Aksuan ini sebenarnya adalah puncak dari keabadian. Jelas sekali, itu adalah iblis beruang yang menjadi roh. Oke. Baiklah, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Petapa kecil, ayo kembali. Tuan Istana Matahari Murni telah mendarat, dan tuannya ada di sini. Kata Raja Asuan Siong tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan melihat keunggulan Istana Matahari Murni, dan saluran luar angkasa terbuka. 10 cahaya cemerlang terbang keluar darinya, salah satunya sangat tebal, dan muncullah seorang pendeta Tao tua yang mengenakan mahkota Tao dan 3 pohon willow dengan janggut panjang. Penjaga istana yang murni, Tuan Lu Dongxian. Dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa. Dia telah berada di puncak tubuh abadi selama 30.000 tahun, dan masih ada ribuan tahun untuk mati. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, dia benar-benar melalui dan memahami hukum ruang. Ayo pergi ke aula orang suci. Kata Tuan Xiao Sheng tersenyum dingin, dan menghilang tanpa jejak sambil melambaikan tangannya. Ada apa? Aku mengontrol formasi di diagram Hunyuan Wuji untuk melawan iblis. Pikiranku tiba-tiba berfluktuasi,
dan seseorang membobol susunan giok langit cahaya abadi. Siapa itu? Ini sangat kuat, kata Lu Dongxuan. Di alun-alun aula utama Aula Chunyang, ketika Lu Dongxian turun, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan terjadi gelombang badai ruang dan waktu. Dengan dia sebagai pusatnya, semua iblis diguncang dalam radius ribuan mil. Menjadi bubuk, baik itu kekuatan magis atau senjata sakti, semuanya dilemparkan ke dalam tubuhnya dan diserap sebagai tonik saat itu juga. Hukum ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, Hong Tianjing dan Sima Chong menjadi serakah. Tabungan dan budidaya mereka hingga tubuh abadi bukanlah hal yang sulit. Hal ini masuk akal, tetapi memahami hukum ruang angkasa masih belum diketahui. Dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa. Lu Dongxian ini awalnya hanya bisa mati di alam keabadian seumur hidup. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak ada alasan seperti itu. Gumam Sima Chong menggelengkan kepalanya. Sima Chong, Hong Tianjing, bukankah kamu pergi untuk menjaga Aula Kaisar Langit dan Aula Taiksu milikmu sendiri? Mengapa kamu datang ke aula yang murni milikku? Setelah mencekik iblis itu, Lu Dongxian berkata kepada kedua orang ini. Jika kita tidak mengejar dan membunuh Fang Han, istana yang murni akan hancur. Hong Tianjing berkata dengan bangga, Fang Han itu memiliki alat tahu yang luar biasa. Huang Kuantu telah menembus formasi giok langit cahaya abadi, dan sekarang berada di Chunyang, menjarah di sana. Apakah ada hal seperti itu? Gumam Lu Dongxian dan 9 tetua agung dari istana yang murni terkejut. Masuk. Masuklah bersama dan bunuh anjing ini. Kata Lu Dongxian. Dian Zulu, bagaimana kamu bisa memahami hukum ruang angkasa? Hong Tianjing tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Aku benar-benar tidak pernah bisa memahaminya, tapi kali ini di Hunyuan Wujitu, aku memimpin formasi besar, dan kebetulan bersama Tuan Kaisar Bintang, mengandalkan kekuatan senjata peri untuk membentuk ruang pemahaman. Dewa Hukum Iblis Agung merampas sebagian jiwanya dan tiba-tiba membuatku menerobos. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Jawab Lu Dongxian tidak bisa menahan kegembiraannya. Kali ini Istana Bintang janjiku menderita serangan. Sebaliknya, ini adalah semacam pelatihan dan kesempatan bagiku. Istana Bintang janjiku dilindungi oleh surga. Kaisar Bintang, dia benar-benar agung. Sangat disayangkan putranya terbunuh. Dia sepenuhnya dimurnikan oleh Fang Han itu, dan dia berada di Istana Matahari Murni sekarang. Kata Hong Tianjing, Tuan Muda Chunan terbunuh. Sima Chong juga mencibir lagi dan lagi. Apa, Tuan Muda Chunan terbunuh? Tidak mungkin, tidak mungkin. Lu Dongxian meraung dengan liar, bunuh. Lalu bunuh Fang Han itu. Di tengah raungan liar ini, penguasa Istana Matahari Murni menerbangkan jimat dan menghantam formasi giok surgawi cahaya abadi, memimpin para murid dan banyak tetua dalam satu barisan. Hong Tianjing, Sima Chong saling melirik dan juga bergegas ke dalamnya, Saudara Hong. Untuk kita bisa memahami hukum ruang angkasa, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin saja umur kita akan habis, dan kita tidak akan dapat memahaminya, dan akhirnya mati. Tanpa diduga Lu Dongxian ini benar-benar mendapatkannya. Ucap Sima Chong, hei, kalau begitu kamu harus menontonnya. Pikiran Hong Tianjing dan Sima Chong saling bertukar. Pada saat ini, Fang Han berada di permukaan matahari murni, menyerap air suci 9 matahari. Susunan Zhou Guang Tianxuan di luar tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan banyak master.